Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Wakala dan Kafala akan mempresentasikan tentang materi pembelajaran dan contoh dari kedua akad tersebut. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Ramadhani dengan NIM 4312001058. Pengertian pelayanan jasa bank. Pelayanan jasa bank merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Semakin ketatnya persaingan antar bank membuat bank berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan jasa yang sangat baik. Pelayanan jasa bank akan menimbulkan dampak positif terhadap perkembangan usaha bank. Pelayanan jasa yang umum diberikan oleh bank syariah menggunakan berbagai jenis akad sesuai dengan karakteristik masing-masing jasa bank syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian wakalah. Wakalah adalah akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan. Al-wakalah dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam menjalankan amanat tertentu. Dalam aplikasi perbankan, bank syariah sebagai penerima mandat mendapat kuasa dari nasabah untuk mewakili urusannya. Kenalkan, nama saya Rizal Mega Paswati Torenda. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis produk dalam akad al-wakalah. Jenis-jenis produk pelayanan jasa yang menggunakan akad wakalah antara lain yang pertama, kiriman uang atau transfer. Dilihat dari nominalnya, kiriman uang dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, kiriman uang dengan nominal kecil. Transfer dengan nominal kecil yaitu transfer senilai kurang dari 100 juta. Transfer sejumlah kurang dari 100 juta dapat dilakukan transfer melalui lembaga clearing setempat dan atau melalui RTGS atau Real Time Gross Settlement, yaitu transfer dengan sistem elektronik. Yang kedua, kiriman uang dengan nominal besar. Transfer sejumlah uang dengan nominal besar yaitu transfer sebesar 100 juta dan atau lebih, maka pelaksanaan transfer harus melalui sistem RTGS atau Real Time Gross Settlement. RTGS merupakan kegiatan pengiriman uang melalui sistem elektronik yang telah disiapkan oleh Bank Indonesia. Transfer sejumlah besar tidak dapat dilakukan melalui lembaga clearing setempat. Dan yang kedua yaitu clearing. Clearing merupakan jasa perbankan yang diberikan dalam rangka penagihan warkat antar bank yang berasal dari wilayah clearing yang sama. Menurut Taswan, clearing merupakan saran atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Warkat clearing. Bank Indonesia memberikan ketentuan kepada peserta clearing tentang jenis warkat yang dapat digunakan sebagai sarana clearing. Warkat merupakan alat pembayaran non-tunal yang diperhitungkan atas beban nasabah dan atau untuk keuntungan rekening bank nasabah bank. Warkat clearing wajib memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang warkat serta dokumen clearing dan percetakannya pada perusahaan percetakan dokumen security. Kemudian selanjutnya yaitu inkaso. Merupakan jasa penagihan yang diberikan oleh bank terhadap warkat clearing dan atau surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berada di luar wilayah clearing. Warkat yang diinkasokan sama halnya dengan warkat clearing antara lain cek, biljet, giro, dan warkat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Hasil inkaso atau tagihan yang dilakukan oleh bank dengan menggunakan jasa inkaso memakan waktu kurang lebih 5 hari kerja. Bagi pengusaha yang sering kali memerlukan dana segera, jangka waktu penagihan melalui transaksi inkaso dinilai sangat lama. Melihat dari kondisi lambatnya hasil inkaso tersebut, maka BI memberikan jasa yang dapat menggantikan inkaso, yaitu intercity clearing. Kemudian yang selanjutnya, yaitu intercity clearing. Intercity clearing atau clearing antar wilayah merupakan saran penagihan antar warkat maupun surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berasal dari luar wilayah clearing. Intercity clearing ini merupakan penyelenggaraan clearing atas nama cek dan BG yang diterbitkan oleh kantor bank yang bukan peserta di wilayah clearing di mana cek atau BG tersebut dikeliringkan. Selanjutnya, letter of credit. Transaksi perdagangan melibatkan sekurang-kurang dua pihak yaitu penjual dan pembeli.
Apabila perdagangan jual beli ini dilakukan secara langsung, di mana pihak penjual dan pembeli langsung bertemu dan melakukan negosiasi tentang jenis barang, harga, cara pengiriman, pembayaran, dan lain-lain, maka tidak ada kesulitan dalam melakukan jual beli. Resiko bagi pembeli antara lain, yang pertama, adanya kemungkinan penjual tidak mengirimkan barangnya, dan yang kedua, penjual mengirim barang akan tetapi kualitas barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan. Sebaliknya, apabila barang dikirim terlebih dahulu, kemudian pembeli membayar setelah barang diterima, maka resiko ada di tangan penjual. Antara lain, yang pertama, adanya kemungkinan pembeli tidak mau membayar atas pembeliannya, dan yang kedua, pembeli membayar tetapi setelah beberapa lama, sehingga penjual tidak segera menerima hasil penjualannya. Kemudian yang terakhir yaitu payment, merupakan layanan jasa yang diberikan oleh bank dalam melaksanakan pembayaran untuk kepentingan nasabah. Beberapa pelayanan jasa atau payment yang diberikan oleh bank antara lain, yang pertama, pembayaran telepon, pembayaran rekening listrik, pembayaran pajak, pembayaran uang kuliah, serta pembayaran gaji. Kak Anissa ya? Oh iya, Grab ya? Iya. Berapa semuanya mas? Jadi 95.000. Oke. Terus kembalinya? Buat masnya aja. Oke, makasih. Iya. Nama saya Fasyata Ningsi dengan NIM 431200100054. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai akad kafalah. Yang pertama itu ada pengertian kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan atau penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Dalam aplikasi bank syariah, kafalah merupakan produk jasa yang diberikan kepada nasabah yang mengajukan garansi kepada bank untuk melakukan pekerjaan atas perintah pihak pemberi kerja. Pemberi kerja biasanya mensyaratkan kepada penerima kerja bahwa ada penjamin yang mau menjamin penyelesaian pekerjaannya, sehingga pemberi kerja merasa terjamin atas pelaksanaan pekerjaan yang diberikan. Berikut ini ada skema akad al-kafalah. Nah, yang pertama itu ada nasabah mengajukan permohonan penjamin kepada bank syariah atas suatu pekerjaan yang dilaksanakan, dan bank syariah memberikan penjamin atau garansi kepada pemberi kerja atas pekerja nasabah. Atas garansi yang diberikan oleh bank syariah, maka bank syariah meminta anggunan kepada tertanggung atau nasabah. Nasabah wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak antara nasabah dan pemberi kerja. Nah, yang terakhir itu, bila nasabah telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, maka bank syariah akan menanggung kerugian. Adapun jenis-jenis al-kafalah. Yang pertama itu ada kafalah bin nafs. Kafalah bin nafs merupakan jaminan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengajukan utang kepada pihak lain. Dalam aplikasi bank syariah, kafalah bin nafs diberikan oleh seseorang yang menjamin orang lain yang mengajukan pembiayaan di bank syariah. Yang kedua ada kafalah bil mal. Kafalah bil mal merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Jaminan ini dapat diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya dengan imbalan berupa fee. Yang ketiga ada kafalah bit taslim. Kafalah bit taslim merupakan perjanjian dalam memberikan jaminan pengembalian atas barang yang disewa pada saat perjanjian sewa berakhir. Bank syariah dapat melakukan kontrak al-kafalah bit taslim dengan leasing company terkait nama nasabah dan barang yang menjadi objek sewa. Yang keempat, ada kafalah al-munjazah. Kafalah al-munjazah merupakan jaminan yang diberikan penjamin atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang dijamin. Kafalah al-munjazah dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkan dengan maksud tertentu. Nah, yang terakhir ada kafalah al-mu'alakah. Kafalah al-mu'alakah merupakan akad perjanjian yang dilakukan oleh tiga pihak, yaitu pihak penjamin atau bank syariah, pihak terjamin atau pemberi kerja, dan pihak yang dijamin atau nasabah. Dalam aplikasi bank syariah, jaminan diberikan oleh dalam bentuk produk performance bonds, yaitu jaminan yang diberikan bank dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh nasabah untuk kepentingan pihak pemberi kerja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk al-kafalah yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk bank garansi.
Nah, di sini bank garansi itu sendiri merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam rangka memberikan jaminan kepada nasabah. Nah, jaminan ini diberikan kepada kepada nasabah dalam mengikuti tender atau penawaran pekerja dari pemberi kerja. Bank garansi ini timbul karena adanya kebutuhan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang diminta oleh pihak lain. Nah, salah satu kewajibannya yang diperlukan oleh pemberi kerja yaitu adanya penjamin dari bank kepada nasabah. Nah, bank penerbit bank garansi ini akan mendapatkan fee dari nasabah untuk keamanan. Bagi bank penerbit bank garansi, maka bank penerbit garansi ini perlu memerlukan jaminan lawan dari nasabah. Nah, jaminan lawan yang diminta oleh bank itu dapat berupa aset tetap maupun aset lancar ke perusahaan. Halo Kak Lutfia, halo Anissa. Hai. Kalian udah nunggu lama ya? Oh, baru aja sebentar. Oh, baru sampai. Iya baru sampai, jadi aku langsung kesini aja deh. Nah, kan semalam aku udah WA kakak kan. Jadi tuh sebenarnya aku udah urusan mendadak Kak. Jadi tuh ada sih aku uang tabungan. Cuman uang tabungan aku tuh kurang. Boleh nggak Kak kalau aku minjem uang kakak dulu? Bisa aku ganti Kak. Kamu butuhnya berapa? Aku butuhnya 500.000 sih Kak. Cukup 500.000. Iya cukup, soalnya kurangnya emang segitu. Ini aku ada uang 500.000. Nanti Anissa sebagai saksi kalau kamu minjem hari ini ya. Oh, oke. Terima kasih banyak ya Kak. Ya ampun, mana powerbank aku rusak lagi. Gimana ya? Oh iya, kan ada e-commerce yang aku tahu dari perusahaan Alibaba. Coba beli di situ dulu aja deh. Siapa tahu ada penggantinya. Oh ini ada nih merek yang sama dan masih ada stoknya. Tapi kayaknya harus ditanya dulu deh. Oke, aku chat dulu sama penjualnya untuk menanyakan tentang ketersediaan barang. Oke. Oh ya, ini tolong ditambahin 26 pieces, terus nanti dipindahin ke barangnya. Sebentar. Kita ada pelanggan konsumen yang meminta tolong buat dikonfirmasi ketersediaan barang dari tipe X buat powerbank. Apakah ada yang available? Oke, nanti saya telepon dulu untuk penjualnya sebentar. Halo, selamat siang Bapak. Iya, saya ingin menanyakan untuk ketersediaan barang dari Bapak untuk tipe X dari produk power bank. Apakah masih tersedia? Oke, baik. Nanti akan saya salurkan kepada konsumen kita ya Pak ya, untuk segera mengkonfirmasi pembeliannya kepada Bapak. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang. Wah, akhirnya udah selesai juga pembayaran. Tinggal tunggu barangnya dan aku udah dapet pengganti dari powerbank aku yang rusak itu. Wah, akhirnya barangnya udah sampai sesuai dengan kebutuhan dan sama banget nih. Wah, akhirnya cepet juga ya pengirimannya. Akhirnya bisa menggunakan powerbank lagi dan bisa mengganti powerbank yang udah rusak tadi.